علمنا ونسيخنا سر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي سيخنا أعوذ من الشيطان بسم الله الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خلق الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهات والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأحوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات بوالي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Semalam kisah tentang Siti Fatimah yang diambil oleh Sayyidina Umar dan Abdurrahman bin Auf untuk membisai Abbasidin yaitu Nabi kita Muhammad dan sekaligus menakuni apa yang terjadi terhadap Sidin. Kenapa Sidin menangis dan kadangkala diampihi menangisnya. Lalu Siti Fatimah keluar dari rumah berbaju. Nah, pakaian Siti Fatimah inilah yang mengejutkan oleh Sayyidina Umar karena 12 tambalan jahitan. Tambalannya itu pun dari palapah kurma yang dicatok. Nah, lalu sampai Siti Fatimah bertemu kepada Abbasidin, lalu berkisah Siti Fatimah lawan Abbasidin bahwa Sayyidina Umar tadi melihat baju ulun tahajud membanding-bandingkan lawan anak raja anu jauh benar bandingannya. Lalu berucap pulang Siti Fatimah lawan Abbasidin. Ujar Siti Fatimah, wahai Abah, kami ini sudah 5 tahun berkeluarga. Ulun dan Ali laki ulun selama sudah 5 tahun berkeluarga kadada berisi silam sagan harabahan. Yang ulun rabahi, yang kami rabahi adalah kulit kibas, kulit kambing. Yang kulit itu fungsinya 2, bila siang menjadi palana karena itu kedudukan unta. Nah itu di andak di atas unta gitu supaya nyaman duduknya. Tapi bila malam kami rabahi. Cuma karena yang kami rabahi itu yang segan kedudukan unta itu atau dari kulit kibas ini halus, maka kada muat kami berdua, separuh awak aja, sisanya tanah. Tapi tanah itu ada apa? Dilapisi juga dulu lawan pelapah kurma yang bercatok. Jadi tanah dan akhirnya pelapah kurma yang bercatok. Jadi terlembut sedikit akhirnya lawan yang kulit kambing tadi, kulit kibas tadi. Nah, cuma yang kami merabahi kulit kambing atau kulit kibas tadi itu separuh awak saja. Sisanya kayak siku kami tak pelapah kurma. Batis sebelah awak sebelah pelapah kurma. Jadi bila kami malam guring, pas bangun kami lihati tangan siku berbakas, bebeler kita. Nah, sebekisah di sana kayak itu. Sayyidina Umar ini mendengar. Artinya jangan sampai Sayyidina Umar ini takajud. Jadi Siti Fatimah kalau takajud, artinya kami itu kayak itu biasa aja sudah. Memang Sayyidina Ali ini adalah sahabat Nabi yang salah satu sahabat Nabi yang miskin. Sekaligus sahabat, sekaligus ninantu, sekaligus sepupu, sekaligus undasnya Nabi. Nah, tapi Sidin ini miskin. Anak Sidin pun Siti Fatimah sama berdua. Ada juga Nabi bisa minantu sugih Sayyidina Utsman. Nah, termasuk paling sugih di antara yang sugih-sugih sahabat Nabi. Nah, lalu
ujar Nabi, wahai Umar, jangan takajud. Ya Umar, ya Umar, da'ibnati, tinggalkan anakku, kadusa dilihat-lihat itu. La'allaha takunu bil khayli sabiq. Ainainya termasuk golongan yang pertama masuk surga dan jadi pemimpinnya. Nah, itu maksudnya. Paling bawah, garis bawah, halaman 20. Ya Umar, da'ibnati la'allaha takunu bil khayli sabiq. Kata Mu'alqah, wahai Umar, kana kadusa dihadangikeun anakku ucap pinakaya aneh untuk melihat anakku ini kena jagar menjadi pimpinan dari rombongan pertama yang masuk surga. Nah, lalu habis kisah. Sayyidina Umar menjauh sedikit. Waktu itu di dalam ruangan itu banyak para sahabat juga. Lu qalat Fatimah radhiyallahu taala anha nomor 21 baris pertama. Qalat Fatimah radhiyallahu taala anha, ujar si Fatimah, fadaka nafsi malladzi akaka. Ulun langsung hajat kulit poin wahai abah. Apa garang yang membuat pian menangis kada baampihan ini nah. Sampai-sampai Sayyidina Umar datang ke rumah ulun, mengambil ulun, menyuruh supaya memisai itu. Apa garang? Qala Nabi alaihi salatu wasalam, ujar Nabi, fa khaifa la abki, apa aku kada menangis. Wa qad nazala Jibril alaihi salam bi hadhil ayat. Si Jibril membawa ayat kepadaku. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya jahanam disediakan bagi orang-orang yang bermaksiat di dunia, sabarata anak-anak. Itu maksud ajma'in. Maka qalat ujar si Fatimah, ya Rasulullah, asal-asalan aja mendengar si Fatimah mendengar itu sabarata anak-anak itu nah. Jadi ujar si Fatimah, ya Rasulullah, akhbirni an babin minha. Kisahkan bang, kenapa garang neraka jahanam itu pintu ketakutan benar. Ya kan sih enggak Fatimah ada tahu Bang kisahnya nih. Kalau Nabi kan pernah melihat waktu yang Islam nyerap itu. Nah, ujar si Fatimah, kisahkan Bang satu pintu aja dari neraka jahanam, kisahkan Bang kalau sahabat dataan. Satu pintu aja kisahnya saya pegang. Kisahnya sampai pina yang menangis benar ini. Nah. Qala Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, penting diingatkan Nabi menangis pada umat sidin, bukan sidin yang ditangisi. Ujar Nabi, ya Fatimah, inna ahwana babin minha sab'una alfa jabalin min nar. Paling ringan keadaan satu pintu dari neraka. Yang paling ringan, paling rendah level neraka. Padas itu level terendah. Bahwa padas pilih-pilih ini Allah. Level berapa padasnya aja. Nah, ini level paling rendah padasnya. Paling ringan azab siksa neraka itu yaitu adalah di situ ada sab'una alfa jabalin min nar. Dalam neraka itu ada 70.000 gunung dari api. Paling ringan sudah tuh. Keadaan situasi neraka yang paling ringan adalah dalam neraka tersebut ada 70.000 gunung yang terbuat dari api. Kita kalau usah gunung, kompor aja kan api ribut di rumah ya kalau lagi gunung api sebuah viral Palangkaraya sebuah gunung tuh, apalagi ini gunung neraka dan 70.000. Nah, kalian sudah membayangkan kayak itu aja. Bayangkan dulu. 70.000 kayak panasnya tuh. Kurang kebakaran tuh kita para hawa panas ngarasaan ada anggap gandal masih sebutin gunung neraka yang kebakaran itu. Ini 70.000. Dan wa fi kulli jabalin, setiap gunung itu mahai ada sab'una alfa wadin minan nar. Ada 70.000 juga lembah yang lembah tersebut terbuat dari api. Jadi setiap bergunungan ada lembah yang antara gunung bagusnya lembah neraka. Nah, maka setiap satu gunung itu ada lembahnya, ada kilokannya. Nah, yang kilokannya itu dijumlahkan 70.000 juga. Wa fi kulli wadin, dan setiap wadi. Dan pada setiap lembah itu ada juga sab'una alfi su'abin minar. Setiap lembah dalam satu lembah itu ada 1.000.000 jurang yang dari api. Alfu itu 1.000.000 jurang.
Jadi gunung 70.000, setiap gunung itu ada 1.000 apa tuh, ada 70.000 lembah. Dalam satu lembah itu ada 1.000.000 jurang. Hafali dulu lah. Wa fi kulli su'abin, dan satu tiap jurang satu tiap jurang alfi madinatin, ada 1.000.000 kota. Berarti benar gunungnya itu. Ya kalau setiap jurang itu ada 1.000.000 kota Palangkaraya 1.000.000. Wa fi kulli madinatin, dan setiap satu kota ada 70.000 qasrin min nar, ada 1.000.000. Setiap satu kota itu ada 1.000.000 istana dari api. Ini api berarti ini kisahnya. Satu kota ada 1.000.000 istana pulang, yang semuanya itu terbuat dari api. Wa fi kulli qasrin, dan setiap satu istana alfi darin min nar, dan setiap satu istana di situ terbangun 1.000.000 dari itu kalau diartikan rumah. Ada rumah, ada 1.000.000 rumah dari api dalam satu istana. Wa fi kulli darin, dan setiap satu rumah itu pulang 70.000 baitin min nar, ada 70.000 berarti 70.000. Ada 70.000 kamar, baitin itu diartikan kamar minar dari api juga. Berarti kita ini memikirkan gunung itu kayak peganalnya. Ya kalau kayak ini kisahnya ini. Wa fi kulli baitin, dan setiap satu kamar tadi atau ruangan 70.000 sundukin, ada 70.000 sunduk itu ujar kamu sunduk ya kalau ujar di sini utak peti yang terbuat dari kayu asalnya. Cuma kalau di situ terbuat dari api. Ada 70.000 utak peti yang terbuat dari api. Wa fi kulli sunduk, dan setiap sebuah kotak di situ di dalamnya ada 70.000 nau'in minal azab, ada 70.000 macam azab. Kalau kita menghitung berapa macam Tuhan tuh ya kalau la ilaha illallah, hitung aja biar. Setiap satu kotak itu ada 70.000 macam azab. Laisa fiha azab yushajilu sahibahu. Setiap satu azab ada sulit menemukan pemiliknya. Ada mutafaq huruf kita. Yang 70.000 azab itu kan ada di dalam satu kotak. Dan tiap satu azab dari yang 70.000 azab dalam satu kotak itu hanya menuju kepada pemiliknya. Maksudnya yang cagar diajab siapa? Ini Pinando. Kamana ingin menyerang sudah tahu. La yushakilu, kadada kesulitan. Pinando bandar kita. Cakap polisi itu anak menangkap. Inya Pinando bandar sudah identitasnya. Kada batas salah tangkap. Nah sama kayak setiap satu azab di dalam yang satu kotak yang mengandung 70.000 azab macam dari Tuhan ini nah. Pinando bandar. Siapa yang cagar dikanainya setiap satu azab. Nah, berarti insyaallah amun yang kita katuju bermaksiat maksudnya kada mau bertaubat, kada kebagian dah. Kada kebagian. Enggak kebanyakannya kayak ini ya kalau. Untuk keadaan paling rendah siksa neraka. Keadaan suasana neraka yang paling rendah. Ke rumah sakit itu ip kan ada A, B, C, D, ip adalah ipnya. Nah, paling rendah rumah sakit sudah, paling rendah neraka sudah nih. Kayak ini keadaannya. Mungkin ada mas level yang lebih tinggi lagi, ada kode panggilan lagi. Yang level paling rendah sudah nang kayak ini. Maka mendengar kisah Nabi berucapkan kayak itu, fasaqatat Fatimah radhiyallahu taala anha ala wajhiha, sidin tersungkur, terjatuh, hampir kepala sidin menyentuh tanah. Talukub ya kita mendengar itu ketakutan. Kita kan mendengar kan ketahuan. Amun nasi Fatimah saking ketakutan menggetar tersungkur.
mendengar Nabi nangis terus. Kenapa Nabi melihat? Kita ini kan mendengar kabar sudah nih. Berapa kita kan berapa generasi sudah. Makanya kawan tertawaan gini. Kalau Nabi kita tahu Siti Fatimah langsung tersungkur mendengar. Nah, lalu taqulu sambil waktu Siti tersungkur sempat berucap al-wail liman dakhalan nar. Celaka benar di sini orang yang masuk neraka nanti. Nah, di Siti Fatimah ini. Fasami Umar radhiyallahu taala anhu qol. Sayyidina Umar waktu hadir di situ mendengar kisah Nabi ini mendengar kayak itu Sayyidina Umar pun berucap ujar Sayyidina Umar ya laitani kuntu kibasyan li ahli. Cakanya pengapang ini jadi kambing aja sudah. Kalau saya jadi manusia, cak aku dahulunya takdir akan jadi kambing. Pada bahuni sehingga keluarga aku yang berisi kambing ini menyembelih lawan aku. Wa qalulahni dimakaninya dagingku. Wa farraqu a'dha'i tatak-tataknya tulang-tulangku. Wa mazzaqu 'idhami diramuk-ramuknya kan nyaman di dalam tulang ada sumsum ya kalau diigut-igutnya. Nah, ujar Sidin nih, walam asma' bi dzikri jahannam sehingga aku pada sempat mendengar kisah jahannam ini. Kisah nerakanya kada sempat sebab aku jadi kambing we. Ujar Sidin Umar nih. Ya kayak bahasa kita nih, aku jadi ayam kalau sembelih orang bisa. Amun manusia nih ada kisah berikutnya. Nah, fa aqbala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baparak ulang Sayyidina Abu Bakar pengarang kabar tadi. Kisah neraka apa? Sayyidina batu bau ucap ulang. Sayyidina Abu Bakar nujar Sayyidina Abu Bakar yaqul ya laitani kuntu fa'iran fil mabawis. Cakanya aku bang kadosa jadi manusia. Baik aku jadi burung yang di padang Sahara, burung yang di padang Sahara yang jauh ada perumahan nih. Akilu thimar, aku yang kumakan buah. Washrabu minal anhar, yang ku minum banyu di sungai. Artinya ada yang dihisap juga nya. Wa awil al-awsana, dan aku hinggap di dahan-dahan minal asyar pepohonan. Nah, walaysa alayya hisabun wala azab, dan aku kada dihisab dan kada diadab. Nah, jadi Sayyidina Umar nih pelang. Baik aku jadi burung hari. Ujar Sayyidina Abu Bakar nih. Walam asma' bi dzikri jahannam sehingga aku pada sampai mendengar kisah tentang neraka jahannam. Nah, summa kharaja Aliun karramallahu wajhah. Lalu Sayyidina Ali kan hadir juga di situ. Keluar Sidin pada rumah. Artinya rasa sesak sudah dalam ruangan Sidin. Menahani gejolak hati nih. Keluar Sidin. Ya kita bahasa kita ini kepalatar mencari hinak nih. Berucap Sidin. Ya laita ummi lam talidni. Cakal aku bangga bisa dilahirkan di muka bumi ini. Ujar. Cakal aku seandainya aku nih bagus dilahirkan jadi muka bumi kada ada yang menaran alik Sidin. Nah, wa ya laitani mitu sabiyan atau seandainya aku dilahirkan juga mati aku dalam keadaan masih bayi habis kisah kada ada hisab. Ujar Sayyidina Ali ini. Atau wa ya laitani kuntu hasyisan asalatnil bahaimu. Atau aku jadi rumput yang dimakan oleh binatang ternak. Kada ada juga hisab-hisabnya. Banyak nih atau ini alim. Wa ya laitani asba'u mazzaqat lahmi. Atau aku jadi binatang atau binatang buas mazzaqat lahmi. Aku masih halus, ada binatang buas, mengambil memakan dagingku, habis juga kisah. Walam asma' bi dzikri jahannam sehingga aku pada sampai mendengar kisah neraka jahannam. Nah, Sayyidina Ali di luar bapak Sidin. Summa kharaja Salman, waktu itu Salman Al-Farisi ada juga di ruangan itu, keluar juga dari Sayyidina Ali. Nah, lalu Sidin nahwa Baqi al-Gharqad hadap ke kuburan Baqi. Nah, berarti itu ruangan raudah lah gitu di masjidil tempat sebelum sembahyang itu anunya kejadian yang berkumpulnya itu nah wa huwa wadi'un yadahu ala ra'si lalu Sidin mengandak tangan Sidin di atas kepala ini si Salman nih wa huwa yunadi bi ala sauti lalu Sidin berteriak ya Sidin wa ba'd safarah wa qillata zada ala safiril qiyamah sungguh jauh perjalanan dan sungguh sedikit bekal dalam perjalanan meniti setelah kejadian kiamat. Nah, ujar Sidin ucap nih. Artinya napa nih? Kayak apa aku nih kena imbah hari kiamat terjadi. Bakal sedikit sedangkan perjalanannya jauh.
ujar Sidin. Nah, summa laqiyau Bilal ini katanya ada dalam ruangan situ melihat ada yang para sahabat di pelataran pina masing-masing gaya melihat Bilal. Summa laqiyahu Bilal radhiyallahu taala anhu fa qala Bilal. Jadi ujar Bilalnya hanya tahu, hanya melihat, hanya datang hanya bercongol aja kita. Mali araka ya Abdullah bakian hazina. Wahai Abdullah memandiri si Salman tadi nih. Aku ada suara melihat nyawa nangis kayak ini. Kenapa garang hal hiwal kamu nangis kayak ini nah? Qala ujar si Salman tadi. Al-Aib Salman jah Bilal tadi al-waili walakaya. Alhamdulillah. Oh Bilal yang bertakun lawan Salman ya kalau. Jadi ujar si Salman tadi. Qala Salman al-waili walakaya Bilal. Cilaka aku, cilaka jua nyawa. Takjub saya Bilal. Aku cilakanya Bilal. Amon. Inkana itu bahasa Banjarnya Amon. Lah ada depan amun tuh anunya kosakatanya lah. In kana masiruna ba'da laysal khatni wal khatani nalbasu min maqtu'atin niran. Amun kita nih waktu di dunia yang kita pakai pakaian dari hasil turunan kapas yang kita pakai, tapi kita mau di akhirat pakaian kita dari rantai-rantai neraka celaka kita. Walaupun kita berpakaian di sini tapi yang menjaga di akhirat kita pakaian kita rantai-rantai dari neraka celaka kita. Ujar si Salman tadi. Nah, qala fal wailuli walakaya Bilal. Masih ada puas si Salman memandiri Bilal. Celaka kita wahai Bilal. Aku celaka, nyawa celaka. In kana masiruna ba'da mu'anaqatil azwad nakhranu ma'asyayatin ila Bilal. Kita di dunia ini nah, bila malam beragap lawan bini. Mun ada bininya. Lah. Nggih. Sakalinya kita setelah terjadi hari kiamat di padang apa? Di akhirat beragap lawan setan. Artinya tak kumpul di neraka lawan setan. Celaka kita sakan wae Bilal. Di dunianya mana beragap lawan bini. Di sana kita tak kumpul lawan setan. Misalnya nih masuk neraka tak kumpul lawan setan. Celaka benar kita. Nah. Ada puas Salman berpandir al-wailuli wal akaya Bilal. Celaka kita Bilal. Idza sakhaina min hamimiha, kita kena masuk neraka yang kita minum hamimiha. Hamim itu minuman neraka khas hanya ada di neraka. Ingin coba silakan. Jadi minuman neraka sebenarnya hamim. Jadi bebas gratis, ada berbayar. Wa ta'amna min zakumiha, dan yang kita makan zakum itu buah ciri khas neraka juga. Belum ada lagi di sini. Jadi minuman narnya di neraka itu minumannya hamim, sedangkan makanannya atau buahnya zakum. Nah, celaka Bilal aja. Nah, makanya paman-pamannya Nabi mendengar kisah neraka menangis. Para sahabat mendengar kisah neraka menangis, takutan bertaan. Nah, itu kisahnya lah tentang neraka, keadaan neraka. Ini kisah nerakanya yang paling rendah, paling ringan. Paling ringan hal keadaan neraka. Amun yang paling berat mungkin tidak tahu kisahnya dalam kitab Al-Qurtubi lah. Oh, itu. Mukarrar kita menyepian ya kalau bisa baca. Wa huqiya an Mansur bin Ammar qala kuntu. Jadi diriwayatkan sebuah cerita dari Mansur bin Ammar, seorang ulama sufi. Sidin pernah berkisah lawan murid-murid Sidin. Murid-murid Sidin berkisah lawan murid terus sampai kisah itu sampai ke zaman kita. Kisah nih di kisah hari ujar Sidin untuk nazilan fi sukatin min sukakil Kufah. Aku dahulu pernah waktu berada di Kufah berdiam aku di sebuah gang. Ini daerah timur tengah itunya gang-gang ya, kalau ada gang-gangnya ini ada gang-gangnya. Masjid itu kan ada pohon-pohon, jarang ada pohon-pohon gang-gangnya. Nah, lalu aku berjalan-jalan nih. Waktu berdiam di salah satu gang itu pada masa fi hajjatin, pada waktu musim haji. Hajjatuha, waktu aku berhaji. Famadaitu fi lailatin dzulma fi hajatin li. Pada suatu malam yang gelap
aku ada keperluan keluar rumah. Nah, waktu itu aku keluar berjalan-jalan menelusuri gang-gang kota-kota ini. Kupah ini wah ini Iran lah kalau ada salah. Faidan tiba-tiba ana marartu bi manzilin min manaziliha, aku melewati sebuah rumah di antara rumah-rumah penduduk situ. Fasami'tu fi jawfil lail qailan, ku dengar samar-samar tapi lawas-lawasan jelas suaranya tengah malam. Orang menyapulingan kedengaran suara itu jelas. Kedengaran suaranya walaupun orangnya tidak kelihatan di dalam rumah nih. Nah, aku dengari asik sekalinya suaranya itu anu menarik tuh nah. Sekalinya ucapannya kayak ini ilahi. Nah, udah kayak munajat. Kayak gitu ya, dia jalan-jalan tengah malam jam 2 berjalan pian. Sekalinya mendengar yang dalam rumah itu ada suara. Penasaran pian dengari. Sekalinya ini lagi tuh harus didengarin entah. Nah, ini ilahi. Paham lah pian. Ini munajat. Ilahi, hai Tuhanku. Bi'izzatika wa jalalika, dengan kemuliaanmu dan kebesaranmu. Ma aradtu bi ma'siyati khilafaka, ulun nikatu juga maksiat tetapi ulun manggawe maksiat sih ada bermaksud hendak melawan pian. Ujar yang dalam rumah ini nah munajat caranya nih ulun ini memang ahli maksiat Tuhan cuma ulun bila manggawe maksiat sih ada bermaksud hendak melawan pian ada menyalahi pian ada. Wa ma kuntu laka indal ma'siyati jahila, tetapi di sisi lain ulun manggawe maksiat ini bukan berarti ulun dalam keadaan jahil, ulun tahu itu maksiat. Aneh loh nih. Ulun manggawi bukan bermaksud mamalampangi pian. Tapi ulun tahu itu maksiat. Nah, itu tuh bahasanya. Walakin khati'atun aradat li, tetapi terus ulun manggawi maksiat. Kalih mampihi. Itu aja itulah bahasa anunya dan pemahaman. Wa gharrani sitrukal marhi alayya, dan memperdaya akan ulun oleh tutupan ulun, tutupan pian. Artinya karena maksiat ulun kada terbongkar, pian masih menutupi, lalu para ulun pian sayang aja lawan ulun. Maka maksiat itu terus terjadi. Ujarnya nih. Nah, sayup kedengaran. Wa anani 'alaiha syaqawati, dan setiap malam ulun minta ampun lawan pian. Madu-adu ulun pian, maka para ulun pian ampuni sudah. Nah, tapi ulun jujur pang tatap tagawi maksiat. Nah, itu. Faqtahamtu fil ma'siyati bijahli, sehingga ulun tetap terjerumus ke dalam maksiatan. Bijahli, padahal ulun kada tahu apakah pian bujur mengampuni atau kada. Itu maksud bijahli di sini. Ulun tetap terjerumus dalam kejahatan, tapi ulun kada tahu salahnya. Bujuran pian mampuni ulun kada. Selama ini ulun menganggap pian mampuni. Jangan-jangan ulun tertipu. Ujar yang dalam rumah ini. Fal'an, maka sekarang ulun arju min fadlika, mengharap dari kemurahan pian wahai Allah, antaqbala udri, mau menerima keujuran ulun ini. Mantap benar anunya nih munajatnya nih. Fawa qaula husni. Sebelah. Tahu sambungan-sambungannya. Fawa qaula husni fil azab, alangkah panjangnya, alangkah lamanya azab yang ulun terima nanti. In lam tarhamni, apabila pian kada menyayangi lawan ulun. Apabila pian kada mampuni dan kada sayang lawan ulun, azab yang ulun terima ini bisa panjang benar. Falamma sakata, berdiam. Ada tangan bunyi yang di luar ini, yang si Mansur bin Ammar ini masih mendengari. Oh, paham sekalinya orang itu udah taubat.
bertaubat dari kesalahan, itu dosa yang sering digawi-gawinya. Nyamanya Tuhan mampuni aja karena kada yang kada pernah dibongkar Tuhan tuh nah. Dikiranya Tuhan mampuni aja. Nah, sekarangnya sadar bahwa apakah Tuhan mampuni atau kada. Yang malam itu tuh sadar. Nah, malam masa kata tadiam itu jasidin ujar yang di luar rumah nih. Qara'tu alaihi ayatan min kitabillah. Aku baca salah satu ayat dari Al-Qur'an. Tapi aku membaca nyaring yang kira-kira orang rumah ini mendengar. Ujar si Mansur ini nih. Model kayak Madahi ya kalau tapi berupa ayat. ini luar biasa juga. Jadi bunyinya ya ayyuhalladzina amanu. Kayak itu sih dia. Ada langsung numpang Madahi. Orang dalam rumah. Itu pemahamannya. Anfusakum wa ahlikum nara. Nah, jaga dirimu, jaga keluargamu nara dari api neraka, dari jilatan siksa api neraka. Yang dalam api neraka itu waquduha an-nas wal hijarah. Bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia dan batu-batu yang panas. Jasiden mana kotani modelnya ya kalau alaiha di dalam neraka itu bang ada malaikatun, banyak malaikatnya 20 pimpinannya malaikat Malik, anak buahnya 19 Zabaniyah, Ghiladun kasar, Sidadun bengis, kada pantang kasihan, kada pindah pamarasan, kada pemurunan kita apa purun aja tuh artinya bengis kita. La ya'sunallaha, mereka kada pernah menyalahi perintah Allah. Ma'amarahum, apa yang Allah suruh mereka gawi. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang disuruh Tuhan. Nah, artinya kada mungkin dilubi-lubi itu. Malaikat ini bila jatuhan azab. Nah, mendengar nang kaya itu, mendengar yang anu nih, lalu pada ngarakan situ. Mamadahi tak elon ayat yang lah. Pasami itu imbah ku dengarakan, imbah ku bacakan, pasami itu kedengar suara. Sayhatan syadidatan wa dabhatan wa harakatan. Sekalinya kedengaran suara teriakan yang keras. Malulung suara. Contohnya kayak apa? Kuliah. Cuma kadang-kadang terdengar teriakan yang keras dan dataran yang keras. Bergetar, dabuk kita bertu buah bawang gugur, dabuk bunyinya kayak yang mendabuk. Jadi imbah dabuk mendabuk gitu tuh. Keras suara dabukannya. Itu imbah tuh situ dikae. Belum lagi summa sakatat al harakatu, sekalinya dah bergerak bunyi bergerak gambur itu kadang-kadang pinaya guncang tuh nah. Tadiam keguncangan yang bergerak-gerak itu tadi diam langsung. Walam asma' ba'daha hisan, sehingga aku ada mendengar lagi suara kuliah kadang-kadang, suara gerakan kadang-kadang habis lagi. Lalu berlalu jadi ini dan insaf jadi. Kelak. Lang wes itu buka hai. Faqadaitul hajata summa raja'tu ila maudhi'i. Itu aku cari keperluan aku kalau rumah ada keperluan ya kalau sembah tetamu hajatku summa raja'tu ila maudhi'i, aku kembali ke tempat aku bermalam. Nah, itu kisahnya. Boleh ke rumah kuring sih. Falamma asbahtu, keesokan harinya raja'tu fi madraji, aku membuli ke tempat itu. Karena aku penasaran bunyi mendam-mendam kuriak itu. Penasaran aku. Faizan an asma'u bil buka, aku mendengar suara bertangis. Wa ra'aitu nas yu'zi ba'dhum ba'da, aku dengar manusia bertakziah di situ. Banyak-banyak orang. Berarti apa tuh? Nah, ya kalau bertajak yang bendera artinya Faizan sekalinya azuzun kabiratun tabki, kulihat ada seorang perempuan tua menangis keluar rumah. Wa idza sekalinya hiya umul bait, orang ini kuitan yang di rumah situ yang meninggal ini kan mungkin anaknya, tapi anak ini sudah bisi bini juga dan bisi anak juga. Wahia taqul, dan ingin berbandir yang orang Tuhan ini ujar orang Tuhan tadi, la jazallahu qatila bi khaira, mudah-mudahan Allah ada memberi kebaikan kepada orang yang membunuh anak-anakku. Ujar rupanya sako kuitan yang bini-bini ini mendengar juga
tala ala ibni ayatan. Orang itu membunuh anakku dengan membaca sebuah ayat. Nah, kata gabal-gabal. Fiha zikrul azab, dalam ayat itu mengisahkan tentang azab. Mati anakku. Padahal anak waktu itu ujar Sidin. Imbah anak Sidin membaca munajat kan tadi yang stumat, lalu anak Sidin ini sembahyang. Yang taubat kita. Nah, wa huwa qaimun yusalli. Inya berdiri hari sembahyang. Mbah membaca munajat kan pas betuntung membaca munajat, lalu anak sembahyang taubat. Sekalian si Mansur baca ayat tadi. Nah, jurak Mansur baca ayat. Falamma sami'aha, manakala si anakku ini mendengar bunyi ayat tadi, fa'azuma dzalika 'indahu, merasa ganal benar perkara itu di dalam hatinya. Waktu sembahyang yang mengharukan benar, membuat sesuatu besar di dalam hatinya tadi. Fakharra mayitan, lalu ia tadi tersungkur dalam keadaan mayat. Mendengar ayat tadi kuriak tadi mungkin Pak. Karena bintang kuriak pun yang beget-beget debuk. Saknya tersungkur, sidin yang gugur sakurinya. Jadi kita rabah. Qala. Lalu badiam ndah jumlah posnya nyamar aja. Ndah jumlah aku bujung. Jadi ponis orang itu bener itu kani gitu. Isoknya sini pas bulik Mbah bulik itu pas malamnya guring sidin. Orang wali bila malam guring lah, bila guring mimpi, bilanya nak mimpi bertamu tu wali tu, ya wah, ulun guring nah, tamu kan dulu nang siano, tamu, tu wali awala ada, nah itu ya Allah ulun malam nang guring nah, tamu kan dulu lawan yang meninggal tadi, mana bertamuan, nah faraitu tilkal lailata fil manam, lalu sidin melihat di dalam mimpinya bertamuan, faqultu lahu aku tanya orang itu. Nah, kutakuni ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perlakukan kepadamu. Ujar yang si Mansur ini qala ujar yang laki-laki tadi fa'ala bi ma fa'ala bi syuhada badar. Allah memperlakukan aku seperti Allah memperlakukan pahlawan-pahlawan badar. Oh, pahlawan badar tahu ya ada tahu perang Badar yang ada salawatnya tuh qala al badru alaina nah sudah tahu jadi ujar Nabi yang empat perang Badar itu berarti masuk surga. Empat perang Badar itu pahlawan Badar jika mati syahid di perang Badar berarti masuk surga. Mati syahid berarti ayat orang perlakukan surga ada. Nah aku ini surga juga dapat Sidin. Berarti ini syahidnya di mana nih? Syahidnya di Pasahaban. Tapi ada syahid lain syahid di sini lain. Nah, syahid di Pasahaban sekalinya. Ya kalau qultu akaib. Kenapa bisa kayak itulah awak mati syahid bisa juga maka mati syahid itu kan di peperangan sih dan sejarah Mansur ini nah. Kenapa nyawa mati syahid di Pasahaban? Jadi qala li annahu bubuhan ashabul badar ini yang mati terbunuh di perang Badar ini qutilu bisuyufil kufar. Mereka terbunuh dengan tusukan pedang-pedang orang kafir. Mati syahid mereka bubuhan perang Badar ini. Tapi aku qutiltu aku terbunuh bisayfil ghafar dengan tusukan pedang Allah yang Maha Pengampun. Pun kata-katanya romantis loh nih. Mulai jadinya sudah romantis kata-kata sudah dalam meninggal dunia tetap romantis luar biasa bisayfil ghafar dengan pedang Allah yang Maha Pengampun aku terbunuh ujar Sidin. Nah, habis kisah ini main dulu nah. Pemahaman sebut aja bila kita bujur bertaubat jadi kekasih Allah aja. Ini panjang sana, intinya itu aja. Wallahu a'lam.
pengajian khusus bulan Ramadan. Jadi karena bulan Ramadan ini bulan puasa, dari tanggal 1 Ramadan kita mengadakan khusus pengajian kitab karangan Datuk Kasful Anwar yang pimpinan Darussalam periode ketiga, yang mujaddidnya. Nah, naran kitabnya Tabiyyunur Rawi. Nah, itu insya Allah sudah dipesan 500 BG. Nah, itu kena bisa menukar, bisa gratis pian, tergantung ada donatur atau kada. Nah, bila donaturnya ada bisa gratis, yang 500 BG pertama itu nah. Nah, bila donaturnya kada ada, menukarainya kada larang bener juga. Nah, murah aja tuh, paling harga rokok 2 bungkus sekolah. Untuk harganya. Naran kitabnya Tabiyyunur Rawi. Nah, itu insya Allah bila berisi kitab itu kita tersambung secara sanad ilmu dengan guru Kasful. Nah, bahkan tersambung situ dengan sanad ilmu dengan Imam Nawawi awal. Di situ ada tulisan sanadnya. Itu untuk jadi sebulanan bulan Ramadan. Ada sebulanan Jepang, mungkin seminggu sebelum hari raya tuntung sudah tamat sudah kitabnya, kita sudah ajastukom tuh. Nah, itu untuk pengajian. Jadi seluruh pengajian ratib atas selain daripada subuh Ramadan itu diliburkan.